ribuan. Cumi, mami cumi. Cukup ya? Namanya lagi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita terlaksana acara dinner bareng UAS yang disponsori oleh keluarga Barbut, keluarga Ayatsyah, keluarga Mama, keluarga Papa, keluarga Mami Jul, OSB. keluarga OSB, Abah, Mami Jul, Asanti, ya, Hages official, UAS official, supir Ustaz, ini Masya Allah. Satunya lagi Sataki Malik, satu apa? Satu Semarang dari kacamata Official. Nusantara Optik yang sudah berbagi ribuan kacamata dan juga telah memfasilitasi kendaraan sampai nyaman sekali. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pertemuan ini lebih bermakna, kita adakan tanya jawab seputar fikih. Tanya jawabnya jangan lama-lama, yang penting makannya yang banyak. Ya. Waktu saya buka satu pertanyaan dulu. Siapa? Silakan. Kita sambutan dulu dari ketua panitia. Malu tanya langsung. Bagaimana cara mengerjakan sholat witir? Langsung 3 atau 2 plus 1? Innallaha watirun. Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra, dia suka pada yang ganjil. Di antara sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah sholat witir. Karena Nabi muwadzabah terus melakukannya, maka mazhab Hanafi mewajibkan witir. Mazhab Hanafi witir itu wajib. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali tidak sampai kepada wajib, hanya sunnah saja. Lalu kemudian teknis pelaksanaan jumlah rakaatnya, witir paling sedikit 1, yang paling banyak 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Adapun orang yang melaksanakan witir 3 rakaat 1 salam, maka dia mesti tidak ada tasyahud awal supaya tidak sama dengan sholat maghrib. 3 rakaat 1 salam. Sedangkan orang yang melaksanakan sholat witir 2-1, maka menurut mazhab Syafi'i afdal yang 2-1. Kenapa lebih afdal 2-1? Karena iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Lalu kalau ada orang melaksanakan 2-1, witir itu kan 3. Lalu yang 2 itu apa namanya? Yang 2 itu namanya sholat syafa'. Syafa' artinya genap. Sedangkan yang 1 witir. Jadi kalau dia pakai usolli raka'atai syafa'i ma'al witri. Usolli raka'atai syafa'i ma'al witri. Sunatan. Kalau dia pakai sunatannya di ujung, usolli raka'atai syafa'i ma'al witri sunnatan. Kalau dia di awal, usolli sunnatas syafa'i raka'ataini ma'al witri. Saya sholat sunat 2 rakaat syafa' yang masih sepaket dengan witir. Lillahi ta'ala. Jadi kalau mau laksanakan 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal supaya tidak sama dengan maghrib, yang mau buat 2-1 afdal menurut mazhab Syafi'i, maka dua-duanya baik. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ayatnya, kalau 3 rakaat, rakaat pertama sabbih, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga kul huwallah, kul ambil falak, kul ambil billah. Afdal. Yang apa boleh dikerjakan di sholat isya? Ij'alu akhir salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam adalah witir. Hadis ini bukan maknanya wajib witir di ujung. Dianjurkan sholat terakhirnya witir. Jadi bagi yang tidak sanggup melaksanakan witir di akhir,
Kalau dia buat witir di awal, maka dia boleh. Jadi dia buat sholat witir sebelum tidur. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin mata tutir. Wahai Abu Bakar, kamu melaksanakan witirnya kapan? Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar mata tutir. Kamu sholat witirnya kapan? Berbeda jawaban Umar dengan Abu Bakar. Yang satu menjawab witirnya di awal malam. Yang satu menjawab witirnya di akhir malam. Bagi yang melaksanakan witir di awal malam, nanti kalau dia terbangun malam, dia tinggal tahajud saja tanpa witir lagi. Bagi yang witirnya di akhir malam, berarti dia tahajud, setelah itu baru ditutup dengan witir. Dua-duanya baik. Adapun witir berakhir waktunya setelah masuk waktu azan subuh. Tahajud juga satu. Waktu sholat tahajud dari sejak habis isya sampai ke azan subuh. Hanya saja waktu afdalnya disebut dengan thuluthul lail, sepertiga malam. Kapan menghitung malam itu? Malam itu dihitung dari setelah sholat isya. Menghitung malam untuk perhitungan malam diawali dari azan maghrib. Tapi kalau menghitung sepertiga malam yang dimaksud dengan waktu tahajud yang afdal itu adalah dari kalau maghrib isyaknya jam 8, 9, 10, kalau di Sumatera jam maghrib isyaknya jam 8, subuhnya jam 5, berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau sepertiga, berarti sepertiga 9, 10, 11, nah dimulai dari 12, 1, 2. 12, 1, 2 inilah yang dimaksud dengan sepertiga malam yang afdal. Jadi kalau ada orang mengatakan afdalnya itu jam 1, dari mana cara dia menghitungnya? Mengambil kesimpulan jam 1, jam 2 itu, itulah cara menghitungnya tadi. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Allahuakbar. Tapi tidak harus itu dulu, Ustaz. Kayak kita di mau tanya. Apakah syaratnya mesti tidur dulu? Kalau dia didahului tidur dulu, namanya tahajud. Karena makna tahajud artinya melawan kantuk. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, maka bangkitlah. Bangkit itu artinya bangun dari tidur. Adapun orang yang tidak tidur dulu, misalnya dia dari isya, dia nonton bola, dia begadang, habis itu dia sholat, maka tidak disebut tahajud, tapi disebut dengan qiyamul lail. Dia menghidupkan malam. Dua-duanya baik. Lalu apa? Di mana letak kebesaran pahalanya? Al jaza ala qadril amal. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka semakin besar balasannya. Antara yang tidur dengan tidak tidur, tentu tingkat kesulitannya lebih sulit melawan tidur. Wallahu a'lam. Tahajud sama qiyamul lail beda, Ustaz. Qiyamul lail umum. Baca Quran juga qiyamul lail, berzikir juga qiyamul lail, sholat malam juga qiyamul lail. Sedangkan tahajud lebih khusus lagi. Khusus. Ketika orang bangun melawan kantuknya, dia sholat sunat 2 rakaat, maka perbuatan khususnya itu disebut dengan tahajud. Tapi kalau tanpa tidur, maka masuk dalam kategori umum qiyamul lail. Allah. Itu dia wanita beliau itu 2 rakaat, 2 rakaat, 4. Terus sholat dulu, terus dia 2 rakaat, sekarang 2 rakaat. Enggak, dua-dua. Man sholla isnatai rak'ata, man sholla isnatai asyarata rak'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, dunia lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. 12 rakaat itu dijelaskan dalam Sunan Tirmizi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat ini disebut dengan sunnah muakkad. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat tambahan dari 2 rakaat setelah zuhur, maka dia disebut dengan sholat sunat rawatib ghairu muakkad. Jadi kalau Umi buat 4 rakaat setelah zuhur, yang 2 rakaatnya rawatib muakkad, yang 2 rakaatnya rawatib ghairu muakkad. Sahih Muslim, sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin ketika
Anak onta tidak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Ada pasir panas kena matahari. Anak onta yang biasanya tengkurap tidak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Maka waktu itu disebut dengan waktu sholat awabin ketika panas terik. Kira-kira kalau di tempat kita jam 10, jam 11 sampai 15 menit menjelang azan zuhur. Disebut dengan sholat awabin. Sholat awabin yang siang. Sedangkan sholat awabin yang malam dari maghrib ke isya. Tapi nanti kalau ada ustaz yang membantah mengatakan sholat awabin itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif lemah. Tapi boleh dipakai untuk fadhail amal, motivasi amal. Jadi kalau mama biasa melaksanakan, teruskan aja. Allah. Syarat jamak untuk orang yang lagi berpergian. Satu dulu. Buat musafir. Tapi musafir ini jalan-jalan. Jadi bagaimana gitu Ustaz? Terus yang kedua, kalau kita mau jamak sholat jamak takhir, sholat maghrib sama isya, mana yang didahulukan? Maghrib dulu apa isya dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Abi, umi, papa, mama, papi, mami, semua keluarga insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salat jamak qashar hanya berlaku kalau ada safar atau musafir yang jaraknya sudah ditentukan. Ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 85, tapi saya pakai yang 89 km. Kalau kita susah ingatnya, kenakan aja jadi 90. Ingat aja Wali Songo 9. Mana tahu susah ingat 82, 83, 85, ingat aja 90 km. Selama perjalanan itu 90 km, walaupun jalan-jalan, selama tidak perbuatan maksiat, maka kita boleh qashar sholat. Sholat zuhur jadi 2, sholat asar jadi 2, sholat isya jadi 2. Kalau kita jamak qashar jamak takdim, maka syaratnya mesti mualat. Mesti mualat artinya kalau zuhur sama asar, zuhurnya dulu baru asar. Kalau maghrib sama isya, maghribnya dulu baru isya. Jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, kita sampai di Bromo waktu isya, maka tidak disyaratkan mualat. Tidak disyaratkan mesti maghrib dulu atau isya dulu. Kalau ada orang yang melaksanakan maghrib dulu, berarti dia menghormati urutan waktu karena maghrib baru isya. Kalau ada yang melaksanakan isya dulu, karena waktunya memang waktu isya, jadi maghribnya numpang di waktu isya. Boleh maghrib dulu, boleh isya dulu kalau jamak takhir. Hanya saja kalau dia jadi imam, dia kasih tahu makmumnya, kita jamak takhir maghrib dulu supaya makmumnya tahu bahwa ini 3 rakaat, supaya niatnya sama dengan niat imam. Berapa hari kita jamak qashar itu? Selama 4 hari 4 malam. Bagi yang bisa ngitung 4 hari 4 malam. Bagi yang sulit untuk ngitung 4 hari 4 malam, hitung saja dari sholat yang pertama sebanyak 20 kali sholat. Jadi kalau kita sampainya maghrib dengan isya hari ini, maka kita hitung maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai yang sholat yang ke-21 baru kemudian tidak lagi berlaku jamak qashar. Tidak dihitung hari keberangkatan. Jadi di lokasi itu hari keberangkatan, hari kepulangan tidak dihitung. 4 hari 4 malam itu selama berada di suatu tempat tersebut. Jadi kita hari ini sampai, besok akan pulang, maka kalau dihitung 3 hari 3 malam, sehari berangkat, sehari menetap, sehari pulang, maka kita masih bisa jamak qashar, jamak takdim maupun jamak takhir. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu menjadi anak-anak yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimis sholat, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang mendirikan sholat. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang iklan berikut ini. Mungkin ada rasa dan perasaan yang belum terungkap. Silakan, tadi Ibu Arda mau bertanya, silakan tanya. Ustaz mau tanya.
Dalam Al-Quran dikatakan wafis sama iris hukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Lau tawakkaltum 'ala Allah, dalam hadis. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kau bertawakal kepada Allah sebenar-benar takwa, la razaqakum kama rizqat tayru. Kamu akan diberikan rezeki seperti diberikannya rezeki seekor burung. Takut masan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wataru bitonan, pulang dalam keadaan perut berisi. Rezeki kita lebih tahu tempat kita daripada kita mengetahui di mana tempat rezeki kita. Artinya setiap orang sudah ditetapkan ajalnya, rezekinya, dan segala ketetapan. Innallaha kataba maqadiral khalaiq. Allah sudah menetapkan tulisan ketetapan seorang makhluk hamba. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Jadi kalau rezeki satu anak sudah ditetapkan, maka kalau ada anaknya 3, berarti ada 3 ketetapan rezeki. Kalau ada anaknya 7, berarti ada 7 ketetapan rezeki. Maka ungkapan banyak anak banyak rezeki tidak bertentangan dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Karena kalau 1 berarti rezekinya 1. Kalau 5 berarti rezekinya 5. Dan taqtulu auladakum, karena kamu takut mereka makan dengan kamu. Jadi orang kafir musyrik dulu, anak-anak perempuan itu dikuburi dulu karena takut makan dengan mereka. Makanya wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak-anak yang dikubur itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kamu dibunuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah sehingga tidak merusak keyakinan kita tentang rezeki. Berkah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita doakan supaya Umi umur panjang. Amin. Abah umur panjang. Amin. Bapak umur panjang. Amin. Mami Jul punya YouTube. Amin. Mama umur panjang. Amin. Abi sehat. Amin. Abi kuat. Amin. Siapa lagi? Kuas panjang umur. Amin. Buya sehat. Amin. Semua yang hadir hari ini Allah sehatkan jasmani dan rohani. Amin. Amin ya rabbal alamin.